itu ponakan lu antara disantet, ada yang mau nyantet keluarga lu, atau jadi dibuat tumbal nih. Dia minta maaf ke semuanya nih, ke keluarga, ke bapaknya, makasih udah gedein Nadine walaupun Nadine cacat gitu. Semua baca ayat kursi, apapun yang terjadi, mau kamu digoncang apapun, pokoknya harus makin besar suaranya. Iya. Sono lo pergi lo Jin, sakit kepala gue. Tiba-tiba nangis, waduh sakit, teriak, pala sakit, ampun jangan ditusuk pakai paku. Itu kalau enggak nih lewat dari jam 12 nih, nanti hari ini anak meninggal, dibawa sama jin katanya. Nah awalnya biasa. Tapi lama-lama nih kayak tsunami. Goyang. Hanya di tempat itu? Iya. Wah rame orang satu kampung pada melihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Helmi, host Fada Horor. Semakin dekat, semakin menyeramkan. Dalam obrolan misteri kali ini, kita akan mengundang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman horornya, untuk selalu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Bang. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Suatu kehormatan nih buat saya, Bang Lepin sudah meluangkan waktunya hadir Sama-sama dalam podcast Fada Horor. Bisa sedikit diceritain nggak Bang pengalaman horornya yang Abang? Pengalaman waktu itu sih terjadi itu sama ponakan gue. Waktu itu terjadi 4 tahun yang lalu lah, sekitaran 2018-2017 2018-2017 ya Bang. Jadi awal cerita itu ponakan gue ini nih, dia emang dari lahir sumbing sama hidrosepalus, pembesar kepala. Nah tapi dia punya kelebihan dari situ, dia bisa ngelihat hal-hal goib lah. Nah pada saat waktu itu baru pembukaan mall di ini Jatinegara. Yang di Cipras itu Bang? Iya. Oh siap. Nah itu baru buka. Nah yang gue tahu itu mall dari tahun 1998 emang udah sepi kan, udah kosong kan. Nah baru dibuka lagi kan pada waktu itu, tahun berapa gitu lupa. Nontonlah kita bareng-bareng ke bioskop. Dari nonton ke bioskop, ya kan, tiba-tiba ponakan gue ini jatuh sakit, kepalanya kayak ditusuk kayak gitu. Nah tadinya belum curiga, karena gini, ponakan gue ini ada selang di kepalanya. Ya, akibat yang sakit yang diderita dia. Iya, diderita dia. Itu dibawalah ke Cipto. Di Cipto segala macam udah diperiksa, nggak ada apa-apa, nggak sakit. Itu kalau boleh tahu perempuan atau laki? Perempuan, namanya Nadine. Oh, namanya Nadine. Nah, itu memang dari kekurangannya itu sejak lahir atau memang umur berapa gitu baru? Sejak lahir. Sejak lahir memang sih kata dokter dia tuh 15 tahun sekali harus ganti selang. Nah kebetulan ini belum 15 tahun, usianya baru sekitar 12 tahun. Nah tiba-tiba sakit begitu kan, keluarga bingung. Tiap hari menjerit, ampun sakit. Gitu. Terus aduh ampun jangan ditusuk gitu. Aku juga bingung di situ Bang. Oke Bang, tahan dulu ceritanya. Nanti bisa dilanjut lagi. Untuk Fada Horor, sahabat Fada Horor, kita akan lanjut lagi cerita dari narasumber kita Bang Lepin yang akan menceritakan pengalaman
dari saudaranya yang menderita sakit sejak lahir dan mempunyai kelebihan, bisa dikatakan mungkin ini ya bang, indra keenam ya bang. Oke, saksikan setelah yang satu ini. Oke bang, bisa dilanjut lagi bang ceritanya bang. Oke. Nah, setelah dia sakit itu 2 minggu, nah dia kan memang selama ini tuh sering ngobrol sama teman. Iya. Teman itu teman gaib gitu. Sering ngobrol sendiri, sering main sendiri. Kalau ditanya, Adin, main sama siapa? Sama Agus. Jadi dia punya kelebihan untuk berinteraksi juga bang? Iya. Ditanya, Agus siapa? Agus baru meninggal seminggu yang lalu. Itu pocong nggak kayak gitu. Iya. Wah, gue di situ emang keluarga sih udah biasa lah. Di si Nadine yang punya begitulah gitu. Iya. Nah, gue bingung nih, kenapa nih kok anak tiba-tiba nggak ceria, biasanya nyanyi, joget, ceria tiap hari. Dia kan anaknya biarpun begitu tapi tetap ceria bawaannya gitu. Benar. Akhirnya gue bikin status. Iya. Gue bikin status di Facebook. Dulu ada zaman live streaming tuh. Live streaming benar. Soal apa? Paranormal gitu. Iya. Gue waktu itu nelpon, video call sama dia juga. Paranormal. Nah, gue bikin status di Facebook, di IG, di apa? Live streaming itu. Video call, ya kan, gue tanya. Gue fotoin ponakan saya. Gue fotoin, gue kirim lah, ya kan. Gue kasih unjuk. Tolong dong, yang pinter. Ustadz atau siapa gitu. Tolong ponakan saya gitu. Iya. Tolong liatin ini ada apa sih sebenarnya gitu. Mencari tahu ya. Mencari tahu karena di dokter nih nggak ada penyakitnya. Itu bingung juga. Benar. Nah, setelah udah dicari tahu gitu, tiba-tiba nih kan gue jualan online ya. Siap. Jualan online tuh di Facebook. Iya. Instagram juga gitu. Alhamdulillah gue banyak temen nih. Dari Kalimantan, dari Madura, dari pokoknya Jawa lah segala macam, banyak banget, Makassar. Pada inbox gue, gitu. Bang, itu hati-hati bang. Itu ponakan lo antara disantet, ada yang mau nyantet keluarga lo, atau jadi dibuat tumbal nih. Menurut dari teman yang ngelipin ini ya. Soalnya si Nadine ini teriaknya ini jin. Sono lo pergi lo jin. Sakit kepala gue. Gitu. Terak-terakan, serem banget bang. Mungkin dia sedang berinteraksi seperti itu dengan roh halus itu ya. 2 minggu betul-betul begitu. Wah, gue hampir gak bisa tidur. Ini lagi tidur nih gue nih. Ya kan gue punya anak juga kan. Iya. Tiba-tiba nangis. Waduh sakit, teriak, pala sakit. Ampun, jangan ditusuk pakai paku. Gitu. Wah gila, gue pokoknya di situ nggak bisa tidur ya. Iya. Rasa khawatir tuh dalam banget gitu. Itu kejadian selalu malam hari atau memang setiap waktu? Setiap malam hari. Setiap malam hari. Habis isya lah. Habis isya. Tapi kalau misalkan pagi atau siang dia normal gitu. Akhirnya dia normal sih, kalau siang itu normal, kayak normalnya sih ya biasa aja lah gitu. Cuma kalau malam baru tuh ngejerit-jerit sakit begini begitu gitu. Itu sekitar lepas isya gitu ya? Iya. Pokoknya disakit gitu. Nah setelah itu nih, wah gue bingung kan. Banyak inbox juga, tuh hati-hati, cepetan harus disembuhin. Iya. Itu kalau enggak nih lewat dari jam 12 nih, nanti hari ini
hari apa waktu itu, Rabu atau hari apa gitu. Ini anak meninggal, dibawa Oh. sama jin katanya. Menurut informasi teman Bang Lepin Dari itu. teman-teman semuanya. Dan teman Bang Lepin itu orang-orang pinter gitu ya, macam itu ya. Oh. Inboxnya masih ada semua di Facebook. Oh gitu. Di Instagram juga inbox teman-teman juga masih ada. Alhamdulillahnya itu dari teman-teman nolong, terus dari apa live streaming itu juga nolong. Tapi tahu si Nadine kan live streaming kan langsung tuh video call. Si Nadine lagi tidur, saya bawa handphone saya ke atas. Nih bang, ponakan saya. Si Nadine langsung minta ampun. Oh. Ngapain lu, ampun, sono lu pergi. Jadi pegangan yang live streaming ini paranormal, ya kan, datang ke rumah gue, tapi ditolak sama Nadine. Tahu, ngapain lu kesini lu? Mau nolongin Jadi gue. berinteraksi itu ya antara si teman Bang Lepin Paranormal itu dengan hantu yang masuk ke dalam tubuh Nadine ya. Ngobrol. Iya. Pergi lu sono. Kurang ajar lu, bukan lu gitu. Wah. Nah, terus berubah ganti-ganti terus tuh bang. Ntar nyinden. Berarti mungkin yang masuk ke dalam tubuh Nadine ini tidak satu roh doang kali Bang ya? Apa memang banyak? Jadi dari depan pintu nih, pintu rumah saya tuh, ada sekitar 500 meter setan pada nunggu. Gitu. Nunggunya nih buat masuk ke dalam diri si Nadine. Seperti itu. Wah, pokoknya gue di situ tadinya gue tuh nggak percaya yang begituan. Iya. Maksudnya apaan sih gituan itu kan? Benar. Udah zaman modern. Iya, benar. Masa masih aja ada yang kayak gitu. Ya. Nah, gue tapi setelah kejadian itu gue bilang waduh, kok bisa begini ya? Kok ada manusia sejati nih gitu. Nah, udah berjalannya waktu tuh sehari kemudian besokannya makin ngejerit terus. Tapi keluarga sudah apa namanya berobat secara medis gitu. Udah dilakukan oleh keluarga gitu. Tapi balik lagi nggak ada yang medis gitu ya. Sampai beberapa ustadz tuh nggak ada. Kalah. Berarti medis sudah, secara ini juga sudah gitu ya. Karena ini yang masuk raja jin katanya. Kecil, dia kayak jin iprit bentuknya. Itu menurut nerawangan dari teman Bang Lepin semuanya. Itu, semua ya. Dari ustadz segala macam semua sama. Rambutnya botak, kayak jin iprit gitu. Jadi kepalanya dipukul terus. Si Nadine gitu. Sakit. Itu ada saya fotonya, Nadine lagi tepar. Ada. Gitu. Nah, ketika pas udah begitu, habis Isya hari apa gitu, Nadine minta maaf. Minta maaf ke semua. Sadar tuh, tumben tiba-tiba sadar. Dia minta maaf ke semuanya nih, ke keluarga, ke bapaknya, makasih udah gedein Nadine walaupun Nadine cacat gitu. Terus pokoknya inilah cerita-cerita ini minta maaf lah. Berkata mau pergi gitu. Wah, pada nangis aja di situ. Nangis kejar kan. Itu tapi yang dilihat saat Nadine berbicara itu ayahnya atau ibunya atau termasuk Bang Lepin sendiri itu ngerasa gak bahwa itu Nadine yang benar, Nadine sesungguhnya, atau Nadine dalam pengaruh roh halus itu Bang? Kalau yang dilihat pasti situ Nadine. Cuma dia lagi raganya nggak kuat. Iya, jadi kayak lemah gitu Bang ya, capek gitu. Dia pengen udahlah gue pergi aja ikut gitu. Iya. Jadi ada merasa capek gitu Bang. Nah akhirnya nih ustadz dari guru ponakan gue. Jadi ponakan gue ini punya ustadz guru ngaji dia. Jadi ustadz yang ini benar-benar dihadirkan ke rumah ya. Karena dari beberapa orang nih sampai sebelumnya hanya melalui via streaming aja Bang Lepin. Enggak, datang juga banyak. Ada yang datang juga. Cuma kan ada yang kuat. Iya. Sampai ada yang datang 3 orang. Iya.
4 orang, 5 orang. Pada ngantri, Iya. ngejajal ilmunya, tapi nggak ada yang kuat. Itu. Sampai ditaruh tasbih lah Iya. di leher. Tasbih, terus ditaruh ayat kursi. Iya. Itu. Nggak ada yang kuat. Itu silih berganti terus. Masuk terus. Yang buat Bang Lepin bilang atau melihat tidak kuatnya itu, apakah ada perlawanan dari Nadine itu sendiri kepada Ustadz itu atau gimana? Yang Bang Lepin lihat gitu. Makin didoain makin teriak kenceng. Makin teriak kenceng Nadine-nya ya. Jadi dibilang antara tega nggak tega juga. Iya. Ngelihat seperti itu gitu loh. Nah, setelah itu terjadi terus-terusan nih, dan yang bikin kaget, dia selalu ini mulu setan nih gantian mulu masuk. Ntar dia bilang, oh ada yang nari di depan. Itu. Dan lucunya lagi, Iya. serem dah gitu kan. Jadi ada cewek, bisa dibilang dia nyebrang rel kereta pakai handset, kaki ada tato mawar. Iya. Nyebrang rel kereta pagi-pagi, kemarin pagi lah, ya kan, ketabrak kereta, meninggal. Nah, si Nadine ini nyebut-nyebut ada di depan pintu. Gitu. Jadi yang tertabrak kereta ini hadir datang. Si Nadine teriak-teriak, siapa itu? Siapa lu berdarah-darah? Siapa gitu? Wah, gue di situ kaget kan, panik. Namanya lagi tidur, kan gue bangun. Kenapa lagi Nadine? Itu ada cewek. Berdarah-darah. Katanya, pakai handset, kakinya tatoan, bunga mawar. Jadi kejadian kecelakaan atau ditabrak kereta orang perempuan itu benar-benar sama apa yang dikatakan Nadine. Akhirnya gue kagak tahu bahwa itu yang ketabrak kereta. Iya. Tiba-tiba bokap pulang. Iya. Engkongnya lah. Kenapa, Pin? Itu Pak, si Nadine bilang ada cewek berdarah-darah depan pintu. Ada tato mawar sama ini, sama pakai handset. Wah, itu mah cewek yang ketabrak kereta tadi pagi. Wah, kacau juga bisa kesini. Akhirnya di situ lah kata bokap gue nih, langsung ya udahlah gini aja, kita bacain Al-Fatihah aja, kita sempurnain, mudah-mudahan dia pergi kali dari sini. Kira dibaca itu Al-Fatihah gue bareng-bareng. Iya. Itu udah cabut itu, terus ganti lagi. Teriak lagi, sakit, kepala saya sakit, ampun, dasar lo botak. Itu karena kayak jin ifrit kan. Berarti si jin ifrit yang dimasuk jin ifrit ini tuh continue terus tuh Bang Lepin tuh. Dia ada terus. Walaupun ada yang berganti juga dia tetap ada gitu. Kalau kata si Nadine ini nih, jadi kalau dengar omongannya ya, jin ini dibawa paku. Palanya jadi dipaku. Jadi ngebet banget deh pokoknya deh. Iya. Saya juga bingung kan. Kalau sakit ya dibawa ke rumah sakit kemungkinan sembuh gitu. Ini teriak-teriakan mulu. Gitu. Nah, alhamdulillahnya setelah Ustadz datang juga lah temen nyokap gue nih. Dari agama yang lain. Iya. Agama yang berbeda. Dia agama Kristen. Tapi dia agama Kristen, akhirnya ya inilah barengan lah. Ibarat kata berdoa, sama-sama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Iya. Ya kan? Yang teman nyokap gue orang Kristen, yang ponakan gue ini yang cowok Ustadz. Iya. Gitu. Di situ dikumpulin lah sama Ustadz tuh. Ayo sini cewek-cewek yang masih muda, ngumpul di tengah. Iya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu
Nih yang udah pada nikah, pegangan tangannya. Pegangan tangan, siapin boneka. Terus yang temen nyokap yang Kristen ngomong gini, siapin itu juga apa, spidol. Siapin spidol, boneka segala macam. Gua nggak tahu nih apa yang bakal mau terjadi. Wah, gue bilang nih mau ngapain nih kan, beneran apa kagak nih? Gue kan, wah gue kayak mimpi nih. Gitu. Akhirnya yang Kristen ngomong, kalian semua baca ayat kursi bareng-bareng. Yang ustadznya juga semua baca ayat kursi. Apapun yang terjadi, mau kamu digoncang apapun, pokoknya harus makin besar suaranya. Ini pemuka agama Kristen ini laki-laki atau perempuan, Bang Levin? Sekeluarga. Jadi dari ayah, anak, sama ibu. Jadi kalau ibunya ini dia punya kemampuan tuh indra keenam. Kalau dari bapaknya bisa ngambil penyakitnya sama anaknya berdua. Gitu. Bisa disembuhin. Berarti memang udah ada cerita bahwa pemuka agama Kristen ini bisa ya untuk bisa memang. Nah akhirnya kita ini nih kerjasama. Ustadznya kerjasama sama yang pihak dari agama lain Kristen itu kerjasama berdua. Buat ya ibarat kata kita berdua dengan agama yang berbeda tapi tujuannya sama. Buat nyembuhin seseorang anak ini. Anak yang bisa dibilang hadiah dari Allah lah gitu. Nah akhirnya udah di situ kita baca ayat kursi nih rame-rame. Ayo baca ayat kursi, apapun yang terjadi jangan pernah berhenti. Pokoknya terus sebelum saya bilang berhenti, terus kalian baca. Gitu. Ya udah akhirnya kita bacakan tuh. Awal sih biasa. Awalnya nggak ada apa-apa lah gitu kan. Terus disuruh makin kencang. Kencangin, kalau perlu teriak. Terus teriak. Terus dikit lagi gue dikeluarin nih, jin nih. Itu waktu saat itu sedang baca ayat kursi itu yang Bang Levin rasain di situ apa? Nah awalnya biasa. Tapi lama-lama nih kayak tsunami. Goyang. Hanya di tempat itu? Iya. Wah rame orang satu kampung pada ngeliat itu. Di tempat rumah Bang Levin itu? Hanya goyang di situ? Iya. Itu sebelum jam 12. Sekitar jam 10-an. Ini malam? Malam. Karena memang udah dibilang sama temen jam 12 lewat nih anak meninggal. Jangan sampai lewat jam 12 gitu. Akhirnya ditarik lah tuh jinnya tuh. Nah ditarik kayak dimasukin ke boneka tuh. Sama ustadznya, sama yang Kristen juga kan. Jadi raganya diambil setengah, raganya diambil setengah, dimasukin ke boneka buat mancing supaya jinnya masuk ke boneka. Ritualnya gitu. Seperti itu. Itu dalam keadaan Nadine tuh tiduran atau? Tiduran. Dengan kondisi yang lemas gitu. Lemas. Udah lemah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah setelah itu goncangan kan, goncang banget. Ya kan sampai teriak-teriak semua orang satu kampung keluar. Ada apa? Pada ngeliat itu kan di depan pintu. Alhamdulillahnya udah kelar tuh. Keambil akhirnya. Alhamdulillah langsung tuh diikat kayak dikasih spidol gitu. Itu Bang Levin ngelihat ritual pemindahan jin dari tubuh Nadine ke boneka itu? Iya jelas. Dan bonekanya ada tuh, bergerak gitu? Enggak sih, karena kan dipegang. Dipegang gitu, dimasukin. Akhirnya setelah dipindahin barulah tuh bonekanya sama yang orang agama lain tuh Kristen diiniin lah.
kayak spidol gitu. Hmm. Sama yang Islam Pak Ustadz juga gitu, sama sekalian nutup pikirannya. Fungsional dari spidol itu untuk nulis atau gimana Bang? Mungkin dikunci gitu, begitu. biar nggak bisa terbang lagi. Iya. Biar nggak bisa balik ke badannya lagi gitu. Nah, akhirnya setelah itu udah dicoret, kunci segala macam kan, si Nadine juga ditutup. Iya. Auranya mata batinnya, jadi dia udah nggak bisa ngeliat lagi. Dan dia lupa apa yang terjadi sampai sekarang gitu. Nah, boneka itu ditaruh di depan rumah di tempat jemuran. Jadi ada mesin cuci, ditaruh di situ. Berarti setelah pemindahan itu Nadine keadaannya seperti apa? Langsung sehat. Bangun berdiri langsung, nih siapa nyoblepin, ini siapa nenek, ningkong, nih bapak, nih ibu, lari-larian, gitu, normal langsung, lari-larian ke depan, dia sembuh, gitu. Itu masih ada gue fotonya, semuanya. Nah setelah itu boneka ditaruh mesin cuci, tapi masih mencekam, ibarat kata auranya itu masih kencang banget nih. Situasi hawanya. Waduh, buat kalau balik malam masih merinding. Nah jam sehari lah besokannya nih, gue mendusin jam 3. Itu kalau boleh tahu untuk penyembuhan itu berapa lama atau makan waktu berapa lama Bang Levin? 2 minggu. 2 minggu. Tapi waktu saat kejadian itu selesai itu berapa jam? Hampir dari jam 8:30 ke jam 10:30. 10:30 malam, tank pas. Berarti 2 jam ya, proses jam. untuk pemindahan roh jin itu ya. Akhirnya kan boneka itu kan ditaruh di mesin cuci tuh. Besokan malamnya gue menusin nih. Mau ngerokok. Sepi banget rumah gue. Karena suasananya masih terbawa suasana itu, takut gitu. Yang sore kan, itu ya. Wah gila, sepi banget. Aku amat ngerokok jam 3. Jam 3 gue ngerokok. Gak lama gue masuk ke kamar tuh. Nah ponakan gue yang cowok masuk lah. Dia habis main. Dari rumah temen nih. Pulang sendirian. Malam hari itu, tengah malam ya. Malam. Nah ketika malam itu pulang, dia ngelihat mesin cuci hidup. Jam 3:30. Horor banget Bang itu dong. Iya, mesin cuci hidup. Dimatiin sama dia. Karena nggak ada bajunya. Sama Bang Levin itu, iya. Matiin kan di depan tuh. Jadi pas mau masuk pintu ada mesin cuci di situ. Matiin sama dia. Nah setelah itu, ya kan, dia ke depan lagi nih mau ngerokok, ke ruang tamu. Iya. Dia dengar hidup lagi. Akhirnya dia ke ibunya, bu dibangunin, ibu lagi tidur. Ibu nyuci bu? Enggak nyuci. Gitu. Berarti roh ini juga masih menteror lewat boneka itu Bang ya? Masih. Padahal boneka itu udah kunci. Bukan, udah dikubur. Udah dikubur. Jadi disuruh dikubur, boneka itu disuruh dikubur sebelum maghrib. Gitu. Pas kejadian tuh. Dikubur nih sebelum maghrib, ya kan. Itu keluarga gue, satu keluarga nih tidur semua. Nguburinnya di mana tuh Bang Levin? Itu bapaknya, nggak tahu deh. Jauh dari tempat rumah Bang Levin ya. Karena kan dibuang ke kali nggak bisa, jadi dikubur. Harus dikubur. Di tanah gitu. Itu bapaknya sama ibunya harus bapak sama ibunya. Jadi itunya seperti itu ya. Waktu itu. Nah akhirnya pas ponakan ngalamin kayak gitu kan, besokannya cerita pas paginya tuh. Cerita lah ibunya. Terus semalam kenapa ini mesin cuci, nanya mesin cuci. Kagak, itu mesin cuci nyala terus. Si ponakan Bang Levin ini. Dikamatiin, nyala lagi.
Nah akhirnya nyokap gue nih ceritalah ke temennya ini, yang orang pinter itu yang kemarin nyembuhin. Oh, yang di luar agama Islam itu ya? Dia ngomong gini, dia masih ada kemarin, cuma bekasnya doang. Oh. Dia lagi duduk di situ. Oh, si jin ini. Tapi sekarang udah pergi. Tapi menurut penglihatan dari orang pintar itu, jin ini laki atau perempuan Bang Ipin? Laki. Laki-laki. Ini Iprit. Botak. Kecil pendek. Menurut penglihatan Nadine ya? Iya. Menurut penglihatan Nadine, dari situ pengalaman yang gue alami, oh ternyata ada gitu. Ternyata ada, benar. Kayak begini gitu. Gue seumur dari umur berapa gitu, nggak pernah. Akhirnya menyaksikan sendiri ya. Menyaksikan sendiri, oh baru percaya. Ada gitu, bahwa ada hal horor yang benar-benar yang nggak bisa dikatakan dengan fakta ya. Bener. Gue tadi biasa lah. Iya, benar-benar. Gue tiap malam juga biasa nongkrong depan sendiri, diketawain bodo amat. Berarti teror yang dilakukan oleh si jin Iprit ini selang berapa lama tuh Bang Ipin? 1 hari, 2 hari atau? Itu cuma 2 hari. 2 hari. Setelah 2 hari itu udah nggak ada teror dari si jin itu ya. Tapi emang pas setelah itu diselesain semua, rasanya tuh rumah tuh kayak apa sih? Sunyi lah. Sunyi. Kayak plong gitu, kosong gitu ya. Bukan plong, kayak masih ada sisa-sisanya gitu. Sisa-sisa serem gitu. Sisa-sisa serem, sisa-sisa horor, sisa-sisa mistis gitu ya. Istri aja tuh nggak bisa tidur. Istri, anak, aduh nggak bisa tidur. Iya, iya. Gara-gara itu. Itu. Tapi alhamdulillah dari sini mungkin ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya, gitu. benar. Nah, gue dari sini juga nggak nggak seuzon sama orang. Ya. Cuma yang karena gue dari keturunan ada juga orang ini juga. Orang pintar ya Bang Ipin ya. Tuanku Imam Bonjol. Nyokap kan keturunan Tuanku Imam Bonjol. Oh, nyokap keturunan Tuanku Imam Bonjol. Jadi ya gue masih bisa ngerasain lah sedikit-sedikit. Oh. Itu apa yang ada entah apa gitu yang jahil-jahil, gue masih bisa ngerasain. Jadi misteri yang diungkap ini sebenarnya perbuatan orangkah atau memang jin ini menyasar langsung secara random sebenarnya Nadine, atau ada sebelumnya ada kejadian hal yang memang buat jin itu betah di tubuh Nadine gitu? Kalau kata orang banyak gitu. Cuma kan kita nggak mau seuzon sebagai manusia kan. Iya. Kalau kata ustadz apa yang temen nyokap yang orang pintar itu yang beda agama gitu. Iya. Sama omongannya semua. Bahwa ini nih ada yang mau menjahili keluarga kamu. Itu. Tapi nggak bisa. Kena Nadine yang lemah gitu. Oh, karena mungkin punya keterbatasan ya Nadine. Nah, itu akhirnya kena si Nadine. Tapi dari Nadine dimasukin itu ada sesuatu clue bahwa ada orang yang ngejailin nggak, atau memang fake? Itu ada ucapan hal yang kayak gitu, nggak ngasih info gitu jin itu tentang ingin atau sudah niatan? Pas beberapa bulan kemudian sih gue punya feeling itu bahwa Nadine ini bukan disantet, tapi dijadiin tumbal. Gitu. Tumbal. Gue baru ingat di situ, gue akhirnya marah sama abang gue. Cuma bukan sama abang gue. Dijadiin tumbal. Ada orang deket sama abang gue itu. Dia ini kayak apa sih? Muja. Dia baik sama Nadine. Baik sama Nadine, sama abang gue, sama istrinya, sama anak-anak semua. Berarti mungkin ya dari keluarga ada kesimpulan mengarah ke sana gitu ya Bang Ipin ya?
Yang mengarah ke sana sih gue doang, feeling gue. Bang Lepin punya mengarah ke situ, kesimpulan, ngambil kesimpulan Iya. ke situ ya Bang Lepin. Cuma gue sebagai manusia nggak mau suzon. Iya. Tapi ketika itu terjadi sama si Nadine, terus Nadine nggak jadi meninggal di tempat itu temannya itu ada yang meninggal secara tiba-tiba. Jadi kayak ditukar tumbalnya. Iya. Ditukar. Akhirnya alhamdulillah sekarang semuanya udah meninggal. Tapi alhamdulillahnya Nadine yang selamat ya Bang Lepin. Selamat alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pengalaman banget deh. Itu di usia berapa Nadine mengalami hal itu Bang Lepin? 12 tahun. 12 tahun. Tapi boleh juga tuh nanti kapan waktu Nadine bisa dihadirkan di podcast kita gitu kan? Boleh. Untuk Cuma menjadi gini saksi. Bang, Nadine itu dia bisa ngomong nih, Iya. ya kan? Cuma kalau masalah dalam hal yang tadi Yang diomongin dia lupa. Dia lupa ya faktor. Karena emang udah dilupain. Iya. Itu. Emang disuruh sama ustadz, sama teman-teman juga begitu. Udah jangan ada yang diomongin depan dia. Gitu. Nanti kalau dia ingat lagi, jinnya balik lagi. Takutnya. Itu pesan dari orang pinter itu gitu Bang Lepin ya. Takut nanti dibalik lagi dan juga mengganggu mental Nadine ya. Iya makanya udah jangan ini lagi. Ya. Ingat-ingat. Tapi alhamdulillah sekarang Nadine sehat ya Bang Lepin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sekolah dia tiap hari. Baik. Berarti itu selang hanya beberapa minggu aja itu ya untuk hal horor seperti itu. Iya, benar. Menarik sekali nih Bang Lepin untuk cerita horor yang dialami oleh keluarga Bang Lepin ya. Dan mungkin ini cobaan Bang Lepin, cobaan dari ya orang-orang mungkin ya terkadang suka tidak suka ya arahnya ke mistis gitu ya. Benar. Ya mudah-mudahan keluarga Bang Lepin dan Nadine juga bisa selalu dilindungi sama Allah ya. Amin. Yang Maha Kuasa. Amin. Yang penting kita ikhtiar. Terima kasih nih Bang Lepin sebelumnya udah menceritakan pengalaman horornya yang menarik banget ini untuk disaksikan oleh sahabat Fada Horor. Mudah-mudahan kedepannya kehidupan Nadine akan lebih baik. Terima kasih. Oke. Thank you ya. Cerita pengalaman horor yang sangat menegangkan. Bisa dikatakan ada dua unsur, yaitu kejahatan alam gaib dan kejahatan manusia. Jadi setiap apapun itu akan menghadirkan mistis. Selalu tonton channel YouTube Fada Horor. Semakin dekat, semakin menyeram.